selamat datang di podcast Bincang Inspirasi. Tabi pun. Iya pun. Hari ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sering kita rasakan, tapi kadang lupa kita pikirkan. Hubungan antara hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Kenapa merawat bumi itu bukan cuma soal sampah dan pohon, tapi juga soal martabat manusia. Dan yang menarik, gereja ternyata punya peran penting, bukan hanya Bapak Uskup, para romo, para suster, tapi juga justru kita para umat awam yang ada di tengah masyarakat, punya suara dan aksi yang sangat penting dalam memperjuangkan keadilan dan perdamaian. Hari ini kita akan ngobrol santai, membuka wawasan, dan mungkin mengajak kita semua untuk memulai dari hal yang paling kecil, langkah kecil untuk merawat bumi dan martabat manusia. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan, bilangnya nggak narasumber ya, karena kita ngobrolnya ada Bapak Uskup Monsinyur. Orang yang diajak ngomong, mau diajak omong. Iya, mau diajak ngobrol ya Bapak Uskup. Ada Monsinyur Vincentius Setiawan Triatmojo atau yang biasa kita sapa Monsinyur Afif. Selamat pagi Bapak Uskup. Selamat pagi. Lalu ada Ibu Yuli Nugrahani, Ketua Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran Perantau atau yang biasa sapa Mbak Yuli. Pagi Mbak Yuli. Pagi. Dan ada Ibu Neni, Iya. Bendahara KKP PMP Keuskupan Tanjung Karang. Selamat pagi. Bapak Uskup, Bu Yuli dan Mbak Yuli dan Tante Neni, karena biasa manggilnya Mbak dan Tante, nggak Ibu ya? Sudah putih rambutnya loh. Atau dipanggil Oma? Belum. Bapak Uskup, Mbak Yuli dan Tante Neni, kalau pertama kali dengar kata HAM dan lingkungan hidup, apa yang paling mengena tentang dua hal itu, HAM dan lingkungan hidup? Mungkin bisa di-sharingkan, diceritakan pemikiran tentang HAM dan lingkungan hidup yang apalagi sekarang ada isu yang sedang hype, viral, banjir Sumatera. Mungkin Bapak Uskup bisa. Siapa dulu? Bapak Uskup dulu. Wow, wajahnya ke sini. Oh iya Bapak Uskup. Aku udah geser berarti kayaknya. Kayaknya ada agak Ya, kalau bicara hak asasi manusia, memang semua orang harusnya mengerti atau paham apa saja pertama-tama hak asasi manusia itu kan secara global atau umum itu pembagiannya bahwa ada hak hidup, hak untuk berpendapat, hak untuk memiliki sesuatu gitu. Tapi sebetulnya ada 4 kalau tidak salah pembagian tentang hak asasi manusia itu. Yang pertama adalah hak sipil dan politik, ya. Itu artinya memang setiap orang itu punya hak untuk yang namanya diperlakukan sebagai ya manusia, karena sama-sama manusia dilahirkan di dunia ini atau tinggal di dunia ini dalam kesamaan kemanusiaannya itu dia punya hak yang sama. Nah, kemudian kan disebut hak asasi manusia, jadi tidak bisa dilupakan, tidak bisa dihilangkan. Makanya disebut asasi. Ini kan menarik sebetulnya. Lalu kemudian ada hak ekonomi, kemudian ada hak Pendidikan. sosial, ya itu termasuk pendidikan nanti. Nah kemudian juga sebenarnya hak untuk apa istilahnya ikut serta dalam menciptakan budaya dan nanti menjaga, ya termasuk misalnya nanti ada hak cipta segala macam itu kan. Kalau kita sering mendengar saat ini ada pelanggaran hak cipta, nah itu ternyata sebenarnya juga ada hak asasinya, begitu ya, tidak sembarang. Memang kadang kemudian menjadi ruwet kalau di titik itu karena ya banyak orang sebenarnya tidak melakukan sesuatu, tidak menciptakan sesuatu, tetapi kemudian memakai ciptaan orang lain
ya untuk apa istilahnya, walaupun sepertinya dia promosi atau apa kalau lagu-lagu. Nah, dari hak sipil dan politik itu ya kita punya kebebasan untuk apa istilahnya, pertama hidup, kemudian apa istilahnya, hak untuk berpendapat, hak untuk memilih, ya kan di undang-undangnya kan juga ada, tapi memang ada kapan orang itu punya hak itu, hak itu mulai terjadi misalnya setelah dewasa gitu, hak untuk memilih dan dipilih dan seterusnya. Nah, nanti yang hak ekonomi ya kita bisa bekerja, kemudian apa, mendapat pekerjaan, termasuk juga hak untuk punya rumah, hak untuk punya tanah, begitu kan. Nanti pasti akan ada turunan, misalnya undang-undang mengatur seberapa banyak seseorang harus memiliki tanah atau apa, karena kalau dihitung-hitung ya bumi kan jumlahnya tetap luasnya itu, tapi manusia bertambah banyak. Nah kalau tidak dibatasi nanti ada orang yang bisa membeli seluruh bumi, yang lain tinggalnya di mana, di angkasa atau apa begitu ya. Ya maka kemudian tidak, ya itu tetap harus, memang kalau dipikir ngapain harus seruat itulah hidup ini ya, dengan hak asasi manusia itu. Walaupun ada tadi hak kebebasan berpendapat, tapi juga tidak bisa kemudian orang, atau hak untuk bebas ya, tidak bisa orang kemudian dengan kebebasan yang tanpa batas. Maka kemudian batas dari kebebasan itu adalah kebebasan setiap pribadi adalah kebebasan pribadi yang lain. Maka itu kemudian ada aturan yang bersifat sosial. Nah, kalau langsung dikaitkan dengan lingkungan hidup, ya tadi saya bilang bumi yang jumlah luasnya tetap ini, berarti menjadi milik bersama. Lingkungan hidup milik bersama. Lalu karena milik bersama ya harus dirawat bersama. Nah, tapi ada satu catatan yang paling penting, bahwa manusia itu tidak tinggal berhenti pada satu generasi, ya kan. Maka kalau kemudian mengaitkan hak asasi manusia dengan lingkungan hidup, bumi tempat kita berada, segala ciptaan yang ada di muka bumi ini, serentak ketika bicara hak asasi manusia, kita juga memikirkan hak asasi manusia yang akan datang setelah kita. Nah mungkin itu catatan pertama ya. Apalagi Mbak Yuli. Iya, kalau Monsinyur saya tertarik dengan satu hal yang tadi disampaikan oleh Monsinyur. Hak asasi manusia ini kan hak dasar yang dimiliki oleh siapapun. Siapapun yang disebut manusia punya hak asasi. Artinya agama apapun, suku apapun, mau rambutnya putih, hitam, usia berapapun, dan apapun yang melekat pada dirinya, dia mempunyai hak asasi manusia itu. Dan tadi Monsinyur menyebut hak dasar ini adalah hak hidup, salah satunya hak untuk hidup. Nah kalau dikaitkan dengan pertanyaan Vivi tadi, ini adalah apa kaitannya dengan alam gitu ya. Manusia hidup itu yang paling utama, kebutuhan hidup pokoknya itu adalah makan. Maka kalau ngomong soal hak asasi manusia yang kaitannya dengan alam, apa yang sekarang ini menjadi asupan makanan kita itu kan dari alam. Kita masih belum bisa menciptakan makanan yang sungguh-sungguh benar-benar diambil instan, dari antah berantah kayak gitu, yang bukan dari alam, itu belum menemukan. Kalaupun dia nanti menjadi instan atau menjadi satu olahan tertentu, pasti bahan awalnya itu dari alam. Nah, kalau hak untuk hidup itu juga menyangkut soal pangan, semua orang harus makan tanpa kecuali karena itu memang kebutuhan dasarnya, maka ini juga mencakup kebutuhan untuk merawat alam. Sumber pangan yang ada sekarang ini ya harus kita perhatikan. Itu kaitan yang paling paling kuat, yang paling pertama kali kepikir gitu, karena memang tubuh kita ya bagian dari alam itu. Nah, selebihnya ketika kita bicara tentang
hak-hak lain yang menyertai kayak bersuara, juga kemudian mengambil kebijakan tertentu, pilihan tertentu dalam hidup. Nah, itu pasti diarahkan juga ke sana. Gimana supaya setiap manusia mendapatkan hak dasar hidupnya itu. Itu sih Vi yang kepikir. Ya, artinya pokoknya karena bicara juga hidup itu kalau istilahnya secara ontologis itu karena adanya, jadi semua dilihat dari sisi itu punya hak untuk ada dan punya hak untuk hidup, dan faktanya sudah ada di dunia dan faktanya harus hidup, ya kan? Nah, nanti butuh makanan. Harus ada makanan. Harus ada makanan, dan kemudian dipikirkan tidak hanya soal bagaimana saya punya kemampuan untuk bisa mengambil sebanyak-banyaknya, ya, tetapi tetap harus memikirkan bahwa itu tadi seluruh bumi ini kan milik bersama. Ya. Kalau tadi kepemilikan aja dibatasi, nah apalagi juga soal misalnya mengambil makanan dari bumi ini. Nah, faktanya juga tidak hanya sekedar mengambil, karena sudah ada, tetapi juga harus mengusahakan, ya kan? Mengusahakan bahwa pangan itu tetap bisa nanti sampai selama-lamanya. Ya, berarti kan juga mikirkan bagaimana keberlanjutannya. Nah, itu. Nah, yang sering terjadi sekarang kan orang tergoda untuk mengambil sebanyak-banyaknya, lalu lupa bahwa masih ada generasi yang akan datang. Berarti maka kalau ketahanan bicara pangannya juga penting ya Pak Ustaz? ya nanti orang cerita ketahanan pangan itu kan banyak istilah yang bagus, tetapi kan untuk membuktikan atau mewujudkannya seperti apa itu kalau menurut saya yang sering kurang diperhatikan adalah bahwa kita punya tugas untuk keberlanjutannya itu loh. Kan jarang kita pikirkan, karena kita pasti akan tergoda bahwa saya hidup saat ini, ya saya kalau bisa saya nikmati sebanyak-banyaknya, saya puas mengisi atau menikmati hidup ini, ya kan. Nah, godaan yang paling kuat ya manusia menjadi semakin egois gitu loh. Nah, kemajuan teknologi memfasilitasi itu. Kalau saya sering bilang bahwa memfasilitasi untuk egois. Iya, untuk semakin ya, mengeksploitasi. misalnya HP lah. HP Hmm. ini kan fasilitas paling canggih untuk orang menjadi egois, menjadi individualis, menjadi materialis, menjadi hedonis. Ya kan? Hedonis itu menikmati semua kenikmatan yang ya pokoknya semua bisa saya dapat. Ini kan ngeri sebetulnya. Kalau orang sudah tergoda ke sana, ya dia nggak akan peduli sama orang lain. Nah, kenapa kalau misalnya kita bicara kesejahteraan umum itu harus melihat sisi sosialnya, dan di sisi sosial itu kita harus memperhatikan mereka yang paling miskin. Ya karena kalau yang paling miskin ini tidak mendapat apa-apa, karena juga tidak punya kemampuan, tersisih dengan sendirinya karena ketidakmampuan itu, ya kita semuanya tidak relevan bicara kesejahteraan umum. Karena kesejahteraan umum baru akan terjadi kalau yang paling miskin ini diberi prioritas perhatian gitu. Namun susah semuanya bicara hak asasi manusia ini kalau tidak ada kesadaran bersama tentang itu. Nah, saya yakin bahwa kita tidak pernah peduli kan dari definisinya sebetulnya haknya apa saja. Nah, mungkin para ahli aja yang bicara gitu kan. Tapi sebagai masyarakat mungkin kita nggak pernah mendengar itu. Yang kita lakukan ya pokoknya bagaimana saya mempertahankan hidup saya. Ya kalau bisa saya tidak mati begitu. Nah, karena kemudian selalu merasa butuh, nah kita lupa sama yang lain. Nah, kalau gereja Katolik kan sudah punya pilihan option for the poor. Itu artinya opsi pilihannya adalah memperhatikan yang paling miskin, karena tidak bisa tidak, ya itu tadi hak dasar kemanusiaannya itu karena sama berarti tidak pernah boleh dibedakan. Orang tidak dibedakan karena kemampuannya mengeruk alam ini, semua harus dapat makan.
Ya, nah kalau sudah kayak gini kan nanti larinya kepada kebijakan politik, sosial atau sosial politik. Jadi kalau misalnya mau melihat akar masalah ya di Indonesia ini, saya lebih melihatnya di kebijakan politik. Karena nanti yang menentukan orang-orang yang harus mengurus rakyat ini, orang-orang yang harus mengurusi provinsi sampai ke desa itu kan semua kebijakan politik ya. Nah kalau di situ tidak diberesin, nanti pekerjaan orang itu hanya nangani kasus. Ada bencana nih misalnya ya, sangat relevan ini. Oh, seolah-olah karena kasus berarti nanti dibutuhkan organisasi atau lembaga yang bisa nangani itu, dibuat lagi nanti yang namanya urusan ini penanganan bencana dan segala macam ya. Tidak dilihat akar masalahnya. Kebijakan politik yang misalnya nanti membuat hutan-hutan kita itu dijadikan lahan tambang, dijadikan perkebunan monokultur yang sudah sangat jelas nanti tidak bisa menahan air. Nah, kalau lihat apa kemarin badai siklon yang di daerah Aceh dan Sumatera Utara itu ya mau siapa bisa menahan air sebanyak itu jatuh. Malah jadi ingat air bah saya waktu zaman Nuh itu. Nah, ini baru berapa jam istilahnya. Nah kalau zaman Nuh itu 40 hari 40 malam. Nah, ini nanti berarti mau setinggi apa air itu loh. Sampai mana kira-kira sampai sini? Kadang juga mengherankan bahwa bumi yang kalau di angkasa itu kan bulat, melayang ya. Tapi airnya nggak tumpah keluar. Cuma di dalam bumi tetap aja. ditahan oleh permukaan bumi ya, karena gravitasi itu hebatnya teknologi Allah lah sebetulnya kan. Ya, tapi ya air yang di angkasa ini kan jumlahnya ya, banyak air daripada daratan begitu. Kalau mau kemudian karena gravitasi itu air di angkasa ini tertarik semua ke bumi, apalagi bentuknya hujan terus kayak zaman Nuh 40 hari 40 malam, ya mau tenggelam. Nah sekarang nggak usah yang 40 hari 40 malam kan, baru berapa jam aja. Karena memang tidak tertampung di hulu, hutannya juga ada, akar-akar yang menahan, termasuk apa istilahnya, misalnya pohon-pohon bambu yang ya sudah mau batu bertonton pun bisa dibawa oleh air itu. Dan kayak kemarin menghantam 4 kampung sampai tersapu bersih itu ya memang siapa yang bisa menahan. Dia bilang kalau udah melawan kekuatan Allah dalam bentuk air, apalagi api, tanah ya. Kalau dia datangnya dalam jumlah besar ini nggak ada yang bisa melawan. Kebakaran, ya siapa ya kalau tiba-tiba kebakaran hutan besar pas musim kemarau, banjir pas musim hujan, tanah longsor pas musim hujan. Itu kalau sampai tidak sadar dengan fakta itu ya memang betul-betul manusia itu hanya berpikir untuk ego dirinya sendiri. Nah itu menurut saya dosa besar. Kita tahu temanya apa sekarang ini? Paus Fransiskus melalui Laudato Si, dosa ekologis. Iya. Itu sudah seluruh dunia, maka kalau menurut saya kan Paus pasti akan dapat informasi dari mana-mana ya. Ya nggak usah bicara ini intelijennya bagus, ini kan gampang sebetulnya kan, faktanya itu ada, tanda-tandanya. Kalau kemudian tidak ada yang menyadarkan, semua orang ya jalan masing-masing, tidak peduli, memang betul-betul tidak ada yang mengingatkan bahwa kita sedang dalam keadaan yang krisis, namanya krisis besar ekologis inilah. Nah, lalu apa kalau sudah krisis besar ekologis ini karena kesalahan kita manusia? Nah, Paus melalui Laudato Si harus ada pertobatan ekologis. Pertobatan ekologis itu bertobat karena kita sedang dipanggil-panggil oleh alam yang sedang menjerit minta tolong ini. Nah, kalau kita tidak sadar, tidak segera bertobat, ya nggak usah untuk generasi yang akan datang. Generasi kita aja kita bisa menjadi korban. Ya, memang apa istilahnya? Ada paradoks, kontradiktif ya, sesuatu yang tidak hanya kontradiktif, namanya kontradiktoris, itu perlawanan betul ini, total lah ya.
manusia yang merusak, manusia yang jadi korbannya. Nah, itu kan lucu sebenarnya. Kalau mau dibilang bodoh, kebodohan sendirilah. Dia akan menjadi korban karena yang dibuatnya sendiri. Nanti kalau kemudian dia nggak sadar itu, ya kita betul-betul menjadi bodoh sebetulnya, menjadi bodoh. Ya kan? Karena kita sering bicara kebodohan-kebodohan, atau kalau menurut saya istilahnya salah kaprah. Salah kaprah dalam memahami hidup gitu. Apalagi Tante Neni ada yang mau disampaikan, menambah? Ya, mancing sebelum kita bertanya lebih juga lanjut boleh. ngobrolnya. Ya, berdasarkan pertanyaan yang mengenai hak, ya, hak asasinya manusia. Memang saya sangat tertarik. Yang utama itu memang hak hidup, karena kita akan menyangkut dengan lingkungan hidup. Hak hidup manusia memang kan butuh betul, kata Mbak Yuli, makan. Makan didapat dari alam. Sebenarnya itu udah ada rotasinya. Dari dulu kita juga di waktu kecil diajarkan di dalam pelajaran bahwa makan, memakan, dan hidup. Nah sekarang siklus hidup kita. Kelihatannya sekarang ini dengan alam yang seperti ini, siklus hidup kita ini semakin hilang. Nah dari perpotongan siklus tersebut itulah yang menyebabkan ada hal-hal yang dari keegoisan manusianya, keserakahan manusianya, kan otomatis dari keserakahan dia mau meng-HI ini dan menjadikan lahan yang aturannya untuk pangan menjadi perumahan, laut aja ditimbun jadi rumahan. Jadi kelihatannya tanah-tanah yang air yang harusnya dia punya tempat, itu dia nggak punya tempat, larinya kemana akhirnya? Itu. Jadi intinya pokoknya hak asasi manusia kita yang sekarang harus revolusi mental ini dalam hal makan. Itu kira-kira penyebabnya dari mana? Manusianya. Ya, manusianya dalam arti apa? Ada godaan menjadi apa istilahnya hebat misalnya ya. Tapi juga menurut saya karena ada fasilitasnya. Ilmu makin berkembang, gitu. Oh iya. Orang berpikir bahwa harus banyak penemuan-penemuan baru untuk membuktikan bahwa manusia ini cerdas, ya. Kemudian juga tuntutan untuk mengatakan harus menjadi maju. Nah, terus manusia ini digoda terus untuk menjadi hebat lah menurut saya. Menjadi hebat karena punya akal budi yang memang dalam arti tertentu tidak terbatas karena dia bisa mengembangkan ini ya. Tetapi lupa. Ya. Kelabasan kayaknya. Kebablasan dia mungkin, tapi kemudian karena godaan itu lalu ada orang-orang pintar ya, cerdas, mungkin jenius begitulah ya. Nah, dia berpikir bahwa menciptakan sesuatu yang bisa nanti langsung diterima oleh orang banyak. Oh ya, maka tadi saya pakai istilah memfasilitasi. Nah, yang difasilitasi adalah egoisme, ya. Mungkin di kampung-kampung tidak terasa, tapi kalau kita lihat di kota itu, saya ke Jakarta misalnya, di restoran-restoran itu mau semahal apapun itu orang ramai dan orang makan dengan sukaria. Nanti kalau misalnya makanan tidak habis, ya sudah, ditinggal begitu saja. Tidak pernah terpikir bahwa makanan itu didapat dari sisa payah para petani misalnya. Bahkan itu sudah menjadi dosa sosial. Tapi siapa yang bisa mengingatkan? Orang sebanyak itu sedang menikmati. Kalau kita kritik malah kita yang dilempari piring, saya kira ngapain ngurusi? Iya, itu kan hak saya ya. Hak saya punya uang untuk beli. Itu Tadi saya lupa di negara mana, Finlandia atau apa itu. Pokoknya kalau kita makan nggak habis, kita kena denda. Ya, mungkin kita marah-marah, kan sudah saya bayar, hak saya untuk tidak mau menghabiskan atau tidak menghabiskan, hak saya, karena saya punya uang. Ya, tidak bisa itu. Ya kamu mungkin di negaramu berlimpah makanan-makanan apa sumber daya alam yang bisa dipakai untuk menjadi makanan, tapi negara kami kecil dan terbatas. Kalau kamu tidak menghabiskan apa yang kamu beli, ya sama saja menghina negara kami. Maka kemudian harus didenda. Ya.
orang diajak untuk menghargai bahwa sumber apa istilahnya makanan ini kan makin lama makin terbatas. Nah kalau kita tidak peduli itu nanti kalau habis ya sama-sama kita kelaparan sebetulnya, dan itu bisa sangat dekat. Memang nanti yang terdampak duluan adalah orang-orang yang miskin, orang-orang yang tidak punya uang. Nah, kalau kita tidak peduli banyak orang yang mati karena itu, ya memang tetap dosanya besar. Ini dosa sosial, dosa ekologis, karena kita juga merusak alam. Ya, godaannya halus sekali. Mungkin kita sendiri juga kadang-kadang. Ya, bukan seolah kita mengerti tapi kita juga tidak punya kemampuan untuk tapi ya kadang-kadang dalam satu hari pun kita ya itu tadi melakukan dosa juga. Mau cari makanannya yang enak misalnya gitu tuh. Padahal ada yang enak tetapi mungkin tidak sehat. Nah, tapi kan godaan untuk menikmati, mencari kenikmatan ini kita selalu cari yang itu enak. juga mereka Lalu lupa makanan yang sehat tidak kita sentuh. lupa fungsinya. Bukan yang kita butuhkan, Jadi kan tapi gini, yang kita betul. pengen, Bapak Uskup. Makanan betul. itu makanan kan untuk kita sehat, untuk kita makan. Dengan harga misalnya nasi itu 25.000. Mereka juga makan yang harganya 100.000, tapi kan fungsinya juga sama. Aturannya untuk makan, lapar. Nah, mereka suka lupa fungsinya. Ya kalau menurut saya sih ya makan sekarang lebih pada orang menikmati. Nah, Menikmati atau upload. menikmati itu kenikmatan. Saya misalnya diajak makan ke sana karena enak. Nah, kan berarti bukan soal saya makan untuk sehat. Nah, betul maksudnya itu makan untuk sehat gitu kan. Tapi kalau makanan yang sehat kan barangkali tidak terlalu enak lah ya. Tapi karena sehat ya itu makan saya. Saya pernah 5 tahun di Perancis. Kalau saya pikir kan lucu ya. Sarapan di sana itu kayak satu bukan gelas tapi mangkok biasanya. Itu kopi susu. Habis itu dengan roti baguette itu yang bentuknya batangan itu maka disebut roti baguette. Nah saya melihat itu dari bayi sampai orang sudah usia 90 tahun ya sarapannya kayak gitu semua. Tapi kenapa sehat? Ya, karena dia punya makanan demi kesehatan, makanya bersifat tetap itu. Nah, kalau orang Indonesia kan ya bosen lah. Bosen makan kayak gitu tiap hari, ya maunya ada nanti. Nah, kita punya banyak variasi, tapi kita mungkin kurang peduli pada kesehatannya. Lagi banyak bumbu-bumbu yang hanya menekankan kesehatan rasa. Ya. Ngeri, sebenarnya ngeri. Tapi saya mau bilang ini siapa yang bisa nyadarkan ini loh? Ya, nanti kita banyak omong, dikira so. Apa sih hebatnya kita gitu lah ya, ngajak orang-orang bertaubat nih, kayak kita paling suci aja gitu kan. Tapi kan fakta-faktanya sudah jelas. Kalau tidak ada yang ngomong, ya kayak misalnya Paus tidak mengeluarkan Laudato Si, ya kita juga orang Katolik ya mungkin merasa nyaman-nyaman saja, tidak ada tugas, yang penting kita sudah berdoa, beribadah, ya kan. Cukup. Yang penting nanti masuk surga, ya kan. Padahal untuk masuk surga justru harus peduli pada sesama dan pilihan pertama pada mereka yang paling miskin. Ini gereja sudah nggak bisa berubah di prinsip ini, gitu ya. Jadi kerusakan alam bisa menghilangkan 4 desa. Itu udah langsung. Ya, sekali lagi kalau misalnya bicara tentang di Indonesia ya harus ada sistem politik yang betul-betul untuk memfasilitasi yang namanya kesejahteraan masyarakat, kesejahteraan umum itu menjadi prioritas, ya kan. Saya agak heran bahwa misalnya kemajuan bangsa ini tidak dilihat sebagai nanti apa istilahnya kesejahteraan yang dinikmati oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena dalam sistem ekonominya mungkin yang penting ada banyak orang yang bisa membuat Indonesia punya pendapatan cukup. Nah, dengan hitungan nanti seolah-olah seluruh rakyat Indonesia ini makmur, padahal hanya oleh segelintir orang. Ya, itu hitungan ekonomi saya tidak terlalu tahu ya. Nah, kan sebetulnya seperti ada unsur
ya rakyat kecil dikorbankan, ya kan? Dia nggak nyumbang apa-apa misalnya kan untuk devisa negara. Nah kalau dipikirkan malah dia yang menggerogoti misalnya APBN, ya kan? Nah sebenarnya hitungan menjadi misalnya negara makmur berdasarkan indeks ekonomi, nah, rakyat kecil kan menjadi tidak terlalu penting. Nah, tapi kalau ini tidak dipikirkan ya sistem politik, kesadaran politik itu sebetulnya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar. Nilai luhur Pancasilanya juga hilang ya Bapak Uskup. Kalau ditanya keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia udah nggak ada. Cita-cita negara kita kan keadilan untuk seluruh rakyat Indonesia, ya kan? Ikut serta dalam memajukan kesejahteraan umum, yang pendidikan, kecerdasan anak bangsa, ya kan? Itu kalau menurut saya Undang-Undang Dasar itu dibuat oleh orang-orang yang sangat hebat, orang-orang yang berpikir masa depan, orang-orang yang mencintai negaranya, orang-orang yang peduli bahwa Indonesia bangsa yang besar ini harus sejahtera rakyatnya. Tapi karena entah godaan teknologi modern, orang-orang modern yang sudah tidak lagi berpikir filosofis, tidak lagi mempertahankan cita-cita luhur apa istilahnya para pendiri, yaitu menghancurkan negara kita sendiri itu kan. Saya nggak tahu bagaimana cara kita, tapi ya Gereja Katolik kan sudah punya rambu-rambu, punya prinsip, punya arah dasar yang bisa diterjemahkan sampai ke tingkat namanya keuskupan. Nah, adanya uskup itu ya tidak hanya untuk umat sebetulnya, untuk gereja yang mengabdi sesama. Nah, ini dan saat ini untuk ekologi lingkungan hidup, nah, kita sudah masuk ke Ardas ke-9 tahun cinta kehidupan dan lingkungan hidup. Apa mau kita isi setahun ini hanya berdoa, mendoakan arah dasar tahun ke-9, padahal di situ sudah ada tugas-tugasnya. Nah, kalau kita hanya berhenti mendoakan dan merasa cukup ya, sebenarnya nggak cukup kayaknya Bapak Uskup kalau hanya berdoa saja. Ya sia-sia gitu loh. Ngapain kita menentukan arah dasar dengan panggilan atau tema yang begitu penting tetapi bisa kita wujudkan. Dari KKPPMP apa yang mau dibuat misalnya? Iya, ada beberapa rancangan kan ini Rancangan. ngomong itu. Iya, langsung jadi. KKPPMP. Ada beberapa rancangan Monsinyur. Ya. Tapi emang ini akan dikaji lagi untuk kedalamannya. Tapi di akhir tahun ini lebih banyak pada refleksi dan diskusi. Ini salah satunya misalnya apa yang dilakukan sekarang ini, karena seperti yang kita kancah dalam bahan Advent 2025, bangun dari tidur. bangun kesadaran. Nah, rupanya ini menjadi PR banget. Jadi orang sekarang itu masih kayak melakukan yang biasa, akhirnya tidak tahu bahwa ada banyak makna yang sebenarnya perlu dipahami kembali. Makna-makna itu yang mesti dilihat. Itu sampai akhir tahun 2025 itu. Sedangkan di tahun 2026 kami menyadari kalau bekerja, melakukan aksi itu tidak mungkin sendirian. Maka ada kata kunci yang terus-menerus sebenarnya digaungkan juga oleh KKPPMP, itu adalah sinergi dan kolaborasi. Dan itu bukan hanya bicara tentang orang-orang Katolik atau lembaga Katolik, tetapi bersama-sama dengan masyarakat luas. Maka kami membangun sebenarnya target utama itu bersahabat dengan siapa saja yang punya niat yang sama, setelah kesadaran sama terkait dengan kepedulian ini. Dan kebetulan sekali saya sebagai ketua KKPPMP Keuskupan Tanjung Karang melihat ada banyak kelompok yang ada di Provinsi Lampung itu mempunyai misi yang sama di tahun 2026. Mungkin kejadian-kejadian bencana yang terjadi di Sumatera ini menjadi pemicunya, sehingga muncul kesadaran di beberapa kelompok untuk melihat ini akarnya di mana.
seperti yang disampaikan oleh Monsinyur di surat Gembala ketika ngomong ini tadi juga diulang gitu ya, kita seringkali mengeluh ketika menjadi korban bencana ini bencana itu, padahal sendiri siapa pelakunya ya manusia sendiri juga gitu ya. Tapi harus hati-hati ya, kita kan kalau disuruh merumuskan kasus, problem, nanti program, rencana strategis, itu kan ahlinya ya. ahli Apa ya? dokumen apapun ada Ya mulai dari misalnya Tumpuk-tumpuk. pertemuan apa begitu, nanti hasilnya rekomendasi. iya Aksinya yang dulu. Nah iya, saya rekomendasi itu bagus. Ada orang merasa hebat bisa membuat rekomendasi. Saya pun rekomendasi itu ya mudah, karena kan namanya menyusun daftar kasus-kasus, problem-problem, apa yang harus menjadi perhatian, yang mungkin jarang terlihat atau apa itu kan eksekusinya. Ya eksekusi bisa sih dalam bentuk yang namanya rencana aksi atau rencana strategis, sudah dirumuskan, ya. Tapi bagaimana memulainya? Kalau orang nggak punya pengalaman mungkin tidak pernah berani mengambil langkah pertama, gitu yang saya lihat itu, ya. Nanti menyusun program aja sudah berminggu-minggu baru jadi dengan rapat beberapa kali. Kan. Setelah programnya tersusun, ya dirapatkan lagi bagaimana eksekusinya. rapat lagi Ya kalau saya melihat itu saya langsung tanya, nah, terus kapan eksekusinya? Jalannya. Kan rapat lagi dalam rapat masih ada perdebatan. Kalau untuk kepentingan sosial ya kita harus berani mengambil langkah pertama walaupun kecil, dari situ nanti kita evaluasi. Jadi kalau model apa ya kerangka pikirnya itu mulai dari rekomendasi, kemudian program, rencana strategis, rencana aksi. Itu nanti mungkin hanya tinggal dalam bentuk tulisan. Kita nggak pernah berani memulai. Nah, memulai sesuatu walaupun kecil, langkahnya tertatih-tatih, tapi kalau itu sudah pernah kita mulai berarti kan ada panggilan untuk bisa terus meneruskan. Ya, syukur-syukur menjadi besar. Kalau nanti mati tidak ada yang uduk, tidak apa-apa, kita sudah pernah memulai. Daripada seluruh programnya hebat-hebat, satu buku itu hebat dan indah semua, tapi nggak pernah ada eksekusi. Waktu ini kan berjalan terus. Tidak pernah mulai ya tidak akan. Itu program itu bisa kemudian 1 tahun tidak dijalankan. Ya. Ada satu program yang kemarin sudah dimulai, Monsinyur, bersamaan juga dengan Puncak Ardas Keuskupan Tanjung Karang. Itu adalah pembagian dan penanaman bibit gayam. Ya. Tapi itu sebenarnya sudah dimulai jauh sebelumnya karena menyiapkan bibit-bibit itu. Dan kenapa pohon gayam yang dipilih sebagai simbolnya? Karena itu menjadi salah satu pohon yang langka yang bisa menjaga air, menjaga tanah, menjaga udara. Yang sudah dilakukan juga oleh bidang ekologi itu adalah menjaga hutan mangrove di daerah pesisir Lampung. Ini pun tidak sendiri. Sinergi tadi itu juga bersama dengan kelompok-kelompok yang lain. Ya, dan artinya kan sesuatu yang sudah kita lakukan. Dan akan terus. Ya, kadang itu menjadi apa ya, ada godaan juga merasa sudah sekali. Kemudian udah sekali udah atas nama orang paling senang kalau kemudian namanya kelihatan. Validasi. Ini kelompok siapa ya kan? Ya. Nah, kalau sudah namanya untuk kepentingan masyarakat, untuk kesejahteraan umum, ya untuk kepentingan bersama itu harusnya juga atas nama masyarakat. Jadi nama-nama nanti kelompok Laudato Si Keuskupan ini, kelompok Laudato Si Keuskupan sana, itu menurut saya nggak terlalu penting. Kalau misalnya ada Laudato Si, walaupun itu punya atau inisiasinya itu amanat gereja, dia harus menjadi gerakan masyarakat. Jadi atas nama masyarakat, nanti masyarakat peduli sampah, masyarakat ini. Kan kita bisa lihat misalnya lembaga-lembaga religius juga punya kelompok pemerhati lingkungan, keuskupan juga punya. Lalu karena programnya tadi mereka berjalan sendiri-sendiri, ya kan? Oh kami sudah buat, ya, tapi berani nggak atas nama gereja? Pasti enggak, pasti lembaganya saja gitu kan. Atas nama gereja pun kan itu sudah kelompok. Nah, berani nggak atas nama masyarakat? Ya.
kita di jaringan itu kita mulai, misalnya kemarin sudah ada siapa Febri ya, itu dari artinya KBS. ada lagi dari kelompok NU, dari kelompok Gus Durian, Muhammadiyah, kelompok LDII, Hindu, Buddha, ya kan. Kalau mereka punya masing-masing kelompok pemerhati ekologi, ya sudah bersama-sama saja kan, atas nama masyarakat Lampung, atas nama bangsa Indonesia, gitu loh. Itu yang kadang samanya godaannya egoisme, primordialisme. Nah, nama saya yang terkenal, kelompok saya yang terkenal, kan nggak jadi penting, menjadi tidak penting karena apa ya, kebutuhannya kan untuk seluruh masyarakat. Ya, ada satu tempat Monsinyur yang di Keuskupan Tanjung Karang nih, ini mesti diungkapkan juga ke siapa saja, apalagi yang melihat podcast ini. Ada satu tempat yang menarik, apa nyebutnya, Asilo Hermeling, Asilo, di situ apa artinya Asilo? Suaka. Artinya Jadi Asilo, Suaka. Suaka. Jadi di sana siapapun bisa menggunakannya, di sana juga bisa memanfaatkan atau mungkin juga bisa menambahkannya kayak gitu. Ya. Dengan banyak Itu kan dalam arti kan hal. berani memulai. Nah, Pertama, ya kalau lihat awalnya mungkin ya ini Ya, orang untuk pesimis apa? juga. dan Dengan, saya sangat terinspirasi sama Monsinyur waktu Monsinyur membawa angklung sendiri. Terus saya dinasihatin, Bu Neni, awalnya itu dari sedikit-sedikit gini. Kalau kita nggak mulai dari sedikit, kita tidak akan jadi. Ngangkutin sendiri angkong satu persatu. Memang dari akhirnya habiskan Bu Neni gundukan pasir ini. Itu saya sangat terinspirasi. Terima kasih. Tapi waktu itu membantu nggak? Bantu yo melu dong. Melu angkat melu loh. Ini nggak pernah Aku kesana nggak lagi, di gimana? sini. Ya. Titi yang belum. Jadi Nanti kalau- sore dimulai. Ya, bila Dari hal Cara dimulai. ternyata memang kalau kita bermimpi dari hal besar, ya emang harus dari hal yang kecil dulu kita lakukan. tetap nanti ada kritik, karena kan Nah, betul. sementara ini kayaknya kita rusak dong. Heeh. Itu mungkin orang yang berpikir ekologis ya, dulu waktu masih ada banyak rumput, masih belukar, itu berarti bisa menahan banjir. Tidak ada banjir kan? Bertahan, ya. Apalagi itu dimaksudkan sebagai hutan kota, ya kan? Nah, sekarang dibuat Maksud kayak saya Monsinyur. Sekarang pasang konblok ya. Oh. Kenapa Lah, ya. diporak-porandakan? Nah, saya sebetulnya juga inspirasinya nanti menjadi contoh proses. Oh ya, betul Jadi proses. setelah semua jadi lapak-lapak tenda, ya camping ground-nya, kemudian jogging track-nya kan, nanti kita bisa lihat mana yang perlu dibuat jalur hijaunya, rumput, ya kan. Nah, kita lihat taman-taman yang sudah jadi itu kan rumputnya sudah menahan air. Memang yang jalan-jalan yang belum jadi itu kalau hujan masih lewat situ. Nah, nanti itu misalnya dengan paving kanan kirinya nanti dengan rumput, ya kan. Coba bayangkan kalau nanti semua hijau, jalur-jalurnya juga ditutup, apa istilahnya, kanan kirinya itu rumput hijau yang rapat, begitu tidak ada lagi tempat yang kelihatan tanah gitu. Jadi air juga langsung meresap. Nah, tapi kan itu kerja bersama. Ya. Kalau orang hanya melihat dan mengkritik, ya Yang enak, mengkritik kan jauh memang lebih pintar saya enak, kalau cuma ngeritik aja gitu kan. Kayaknya nggak usah ngeritik karena belum ikut. nggak pakai tenaga kalau Nggak punya kritik. tenaga. Soalnya kritik nggak pakai Itu paling tenaga. gampang, nggak ya pakai mulut dan apa ya. Iya. Sedikit ngomong ngawur. Iya, saya mulai dari yang Kebebasan kecil. berpendapat Nah, melalui tapi kritikan. ya, kembali Di lagi situ tuh karena hak tadi asasi. artinya suaka sebenarnya semua orang boleh datang ya. Tapi mungkin itu karena ya itu memang semua orang boleh hadir ya Bapak Skup, jadi menyimpang sedikit soal. Tapi mungkin karena kita juga kurang gencar promosinya ya, jadi yang memakai pun masih hanya dari komunitas. Mau apa? Karena kan sering Sudah. kesananya acara gereja. Bukan rebutan tapi udah banyak tumburan. Sekarang banyak menolak sudah. Aduh, laris Jadi banget kalau Nah, maksud saya itu Jadi juga harus listnya 2 bulan sebelumnya. ada peluang juga beberapa tempat di sekitar yang sebetulnya juga bisa dipakai untuk seperti itu, walaupun kita tidak usah mengubah apanya, misalnya lapangan bola atau taman yang di Susteran mana Fransiskus itu
Nah, itu kan kalau misalnya tidak tertampung di Asilo bisa pakai sana. Jadi keterbukaan kita pada masyarakat itu juga makin dirasakan lah oleh masyarakat. Sudah rata-rata sebenarnya setiap minggu ada tumburan, ada orang yang mau pakai bersamaan. Sampai Ini minggu pun ada satu beberapa minggu. agenda. Berarti kita beruntung ya udah dapat duluan ya nanti Itu sore. nanti hari Sabtu. Oh iya, kalau enggak kalah sama ya kita sebenarnya agak susah kan. Maka yang dipikirkan ini kalau bisa minimal 2 kelompok bisa sekaligus. Kalau hanya kecil-kecil jumlahnya 15 ya bisa satu lapak tenda di situ kan bisa. Tapi kalau misalnya kelompoknya udah lebih dari 100, ini berarti harus paling tidak 2 tempat. Maka nanti ya kalau ada orang yang bermurah hati membantu membangunkan aula yang baru, ya itu berarti nanti walaupun 2 kelompok memakai bisa bersamaan karena tempatnya dibuat agak jauh, satu di atas, satu di bawah. Tapi kembali ke ini loh, yang penting hak asasi Iya manusia benar, tadi. benar Bapak Uskup. Nanti malah cerita asilo. Kita menyambung lagi ya Bapak Uskup, Mbak Yuli sama Tante Neni terkait dengan tadi Bapak Uskup sempat menyinggung juga soal Laudato Si, ajakan Bapak Paus. Nah, selama ini kan kita sudah banyak tadi Bapak Uskup bilang kita bikin rencana tindak lanjut, kita mau bikin apa. Tapi bagaimana kita menjalankan aksi itu berdasarkan sama ajaran sosial gereja. Kadang-kadang kita lupa. Mungkin saya pribadi kadang-kadang Bukan oh mungkin. iya ya. Oh enggak mungkin. Enggak ya. Enggak seperti Iya memang iya ya. itu. Enggak mungkin. Pernah Iya baca ya. enggak? Pernah baca enggak? Ketahuan Bapak Uskup kamu. Bisa saya Iya, tebak. jadi ajaran sosial gereja kadang-kadang suka lupa ya. Waktu itu sama Mbak Yuli pernah kita sempat ngobrol. Yuk kita buat bagaimana mengedukasi teman-teman tentang menghidupkan kembali tentang ajaran sosial gereja melalui media sosial. Lalu waktu itu sempat berjalan, memang agak berhenti. Lalu ini tiba-tiba muncul lagi yang baru-baru ini adalah pesan dari Bapak Paus soal Laudato Si dan pertobatan ekologi, dosa ekologis itu. Lalu bagaimana menurut Bapak Uskup, Mbak Yuli dan Tante Neni, ajaran sosial gereja itu bisa menjadi jembatan antara lingkungan hidup dan kita penerapan HAM melalui hal-hal kecil yang bisa kita lakukan mulai dari diri kita, dari keluarga atau komunitas, paling nggak komunitas rentan dulu di sekitar kita sebelum kita masuk mulai ke komunitas yang besar. Karena kalau langsung yang besar susah ya Bapak Uskup, kayak tadi Bapak Uskup bilang bahwa semua bisa dimulai dengan langkah yang kecil. Ini aku dulu nih. Ya. Oh, boleh. Jangan rebutan, udah nggak sabar kayaknya. Gemes. Karena muncul nanti yang harus ngegongi dan mengoreksi juga. Mungkin ini salah gitu. Tapi moga-moga betul. Jadi kalau bicara tentang dokumen ASG, ini adalah bagian kebanggaannya orang Katolik, harusnya. Tetapi siapa yang tahu soal dokumen-dokumen ASG yang ada puluhan, bahkan mungkin lebih kalau juga melihat dari dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh gereja lokal gitu. Nah, Laudato Si kebetulan menjadi salah satu dokumen yang cukup mencuat, tapi sebenarnya juga ada lagi seruan yang lebih dalam setelah itu oleh Paus Fransiskus. Laudate Deum misalnya itu dikatakan lebih keras lagi. Kita penanggung jawab atas seluruh kerusakan yang ada di alam ini dan harus melakukan sesuatu. Jadi kalau mau mengkaitkannya juga khususnya karena kita mumpung saja bisa bercakap tentang hak asasi manusia di hari ini untuk hari HAM, ya kita mesti melakukannya pertama-tama dari diri kita sendiri. Mengurangi melakukan kekerasan khususnya terhadap alam dan terhadap manusia. Dan kalau kita mendasarkannya pada penghormatan terhadap martabat manusia, pasti sebenarnya otomatis juga terhadap alam. Karena manusia hidup ada di dalamnya, ada di alam itu, kayak gitu. Nah, dokumen-dokumen yang begitu banyaknya ini, kalau bagi saya pribadi, ini menjadi semacam ini loh, petunjuk yang lebih praktis dibandingkan dengan kalau kita membaca dasarnya. Jadi kalau landasan pertamanya itu Bible, Injil atau kitab suci gitu ya. Di sana kita menemukan ada banyak inspirasi, iman, ada banyak hal yang menguatkan, tapi kemudian ini seperti menjadi penjabarannya ketika membaca dokumen-dokumen yang ada
bukan hanya soal Laudato Si, Laudate Deum, tapi juga dokumen-dokumen yang lain. Ada banyak petunjuk-petunjuk praktis yang langsung merujuk pada tindakan konkret kita untuk kita lakukan. Nah, PR-nya sih mungkin. Ya. Saya selalu harus kritis kan. Kritisnya begini, kita itu kan karena tadi ya godaan ego, apalagi individualis, materialis, hedonis yang ya menurut saya sudah dikalahkan oleh apa istilahnya efek dari kemajuan teknologi lah. Karena kehebatan manusia itu saya yakin yang namanya mentalitas orang zaman modern ini tidak mau repot, tidak mau susah, tidak mau kotor. Itu kan sangat ditegaskan oleh Paus Fransiskus. Nah, dia mau menunjuk gereja. Gereja berarti kita semua, ya. Nah, dengan banyaknya dokumen ini kan pasti secara psikologis orang ngapain lagi Paus bikin ini, ngapain lagi ada ajaran sosial gereja yang dulu aja belum dilaksanakan. Nanti kalau disuruh baca ini kita harus bahas lagi, ya repot harus pertemuan lingkungan, repot harus berkumpul lagi, ya kan? Tapi kan gereja nggak bisa, satu kali aja patokannya saya berikan ya, untuk berapa puluh tahun, tidak. Gereja tetap akan mengeluarkan itu karena apa? Menjaga konsistensi perhatiannya pada urusan sosial. Dan gereja selalu punya yang namanya pandangan yang relevan. Nah, ya kan menjaga juga relevansinya. Jadi kalau misalnya dalam 1 tahun pun sudah ada masukan baru yang harus dilihat, ya mungkin itu, ya kan? Ya pasti merepotkan karena faktanya kita hidup di dunia yang sama, yang kalau kita tidak hati-hati tugas kita makin lama makin banyak begitu kan. Nah, tadi kan kalau saja kita bahas ajarannya dulu mungkin supaya kita paham, baru nanti kita eksekusinya. Itu kayak roadmap yang saya buat di surat gembala ya. Ya pasti ada yang ngeritik ngapain dibareng, kenapa tidak langsung aja eksekusi, ya kan? Nah, masalahnya ngerti nggak kita? Nah, pendasarannya di mana? ASG itu, makanya saya bilang itu hati-hati nanti. Lawan kita mungkin justru diri kita sendiri. kayak korban bencana ini penyebabnya manusia, korbannya juga manusia sendiri. Selalu ada apa istilahnya tadi paradoks tadi itu ya. Nah, jadi kita harus tunjukkan inilah cara gereja secara relevan apa istilahnya menghayati panggilan hidupnya ya. Jadi kita katakan ASG ini tetap penting. Dalam 1 tahun keluar 2 dokumen itu artinya karena makin mendesak, makin relevan, ya kan. Nah, kita nggak bisa santai-santai, nggak bisa tenang-tenang, nanti dibahas. Kalau tahu-tahu Laudato Si kan sudah 10 tahun. 10 tahun. Nah, bahwa ini kemudian ada lagi berikutnya, kita belum sempat membahas yang Laudato Si belum dilaksanakan. Laudato Si 10 tahun yang lalu dilakukan sama orang yang Sumatera pasti tidak terjadi bencana ya. Kita tidak nyalahkan kalau ini tadi kan saya bilang ini sistem politik. Nah, itu saya bagaimana kita menempatkan orang-orang berdasarkan kebijakan politik yang nanti juga sebetulnya aturan-aturan politik yang tujuannya untuk menyejahterakan masyarakat. Kan godaannya tadi sudah Indonesia mau maju tapi sebenarnya bisa diwakili oleh beberapa orang saja. Gitu kan. Ya kan. Tapi saya yakin karena dia tidak punya orientasi mencintai tanah air, tidak peduli dengan kesejahteraan masyarakat, ya mungkin tidak pertama-tama untuk kemajuan seluruh bangsa Indonesia. Sebetulnya kalau kita tanda Paus tadi kan menyinggung itu ya, yang ditekan oleh ASG ini, pertama-tama manusianya. Maka dari misalnya krisis yang terjadi, krisis pertama kan karena pemanasan global itu ada perubahan iklim, kemudian polusi, ya sampah, air, udara dan seterusnya, kemudian hilangnya keanekaragaman makhluk hayati, ya. Yang terpenting itu adalah perubahan peradaban manusia, mentalitas baru dalam melihat hidup manusia ini, ya. Nah, kalau kemudian mentalitas barunya atau peradaban barunya itu tadi orientasinya pada
kepentingan ego, hedonisme, materialisme, individualisme, ya, nah, itu sudah akan ada istilah nih, bumi, artinya dengan segala isinya dan juga karena perubahan paradigma manusia ini sedang bunuh diri. Bumi sedang menghancurkan dirinya sendiri. Nah kalau sudah bumi kan, bumi yang mati ini kan sebetulnya tidak bisa berbuat apa-apa. Maka yang diminta pertanggungjawaban dan penyebab utama adalah manusianya. Ini kalau misalnya bumi bunuh diri itu sebenarnya manusia yang sedang bunuh diri. Nah, sedang bunuh diri. Memang pelan-pelan, tidak langsung mati semua. Pelan-pelan, tapi kan faktanya kemudian kalau nanti bencana-bencana ini seluruh dunia terjadi, semua jadi korban, siapa yang bisa menolong? Itulah yang kalau dipikirlah. Nah, tapi ya soal peradaban manusia, ada perubahan mentalitas ini. Nah, pertama-tama kalau kita mau sebetulnya yang harus kita ingat adalah generasi penerus. Generasi penerus itu sampai nggak pikir ke sana, ya memang belum ada ya. Yang belum ada itu kadang kita nggak mau mikirin. Melupakan. Nah, itulah sisanya di situ lah. Tapi Monsinyur sebenarnya di Keuskupan Tanjung Karang ada ajakan-ajakan untuk, sudah ada gitu ya, ajakan-ajakan untuk melatih diri soal kepedulian gitu ya. Bahkan ditandaskan di tahun terakhir ini. Sebelum-sebelumnya pasti ada juga model gitu, tapi di tahun terakhir ini Monsinyur kan juga mengajak latihan untuk peduli itu melalui bentuk-bentuk yang konkret, misalnya seperti yang sekali lagi harus sebut asilo rupanya, selasih gitu misalnya, selasa kasih, itu kan kayak bentuk latihan juga kan untuk peduli. Nah ini juga mesti diingat nih Monsinyur oleh siapapun. Di asilo semuanya saya berjumpa dengan banyak orang-orang yang dalam arti tertentu bisa diandalkan untuk membangun jejaring, tetapi juga untuk memulai kolaborasi dalam perhatian kepada bidang sosial kemasyarakatan. Nanti di situ ada yang misalnya pos pupuk, pos ternak, kemudian juga kelompok tani yang sudah 3 kali nanti ketemu lagi di situ. Ini kan jaringan-jaringan yang artinya sebenarnya mereka juga bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat kecil. Nah itu kita sering bertemu, nanti kita bisa, kalau tidak pernah terbuka kayak gitu, misalnya kita disuruh gereja diutus untuk ke masyarakat, memberi perhatian pada kelompok-kelompok kecil. Kalau kita nggak punya jaringan itu datangi rumah satu persatu. Nanti surveinya kayak gitu, bisa nggak? Nah, kita aja keluar males, ya kan? Nah dengan asilo ini sebetulnya kita mengundang orang datang dengan sendirinya. Nah ternyata banyak sekali pentolan-pentolan, gitu. Udah 1 jam ya? Gitu. Oh udah, ya ini terakhir. Tambahlah setengah jam atau 2 jam lagi, karena bicara soal dunia kan nggak habis-habisnya ya. Ya betul Bapak. Nanti makin panjang kita ngobrolnya. Ada episode 2. Ada episode 2. Kalau dirasa cukup ya sudah, ada apa-apa. Tapi sebenarnya apa yang mau dicari nih? Mengadakan podcast ini. Podcastnya ini gini Bapak Uskup. Pertama adalah bagaimana terutama kita ya Bapak Uskup, mungkin kalau kita mau bicara besar seluruh manusia itu berat, tapi paling tidak dari kita kelompok kecil umat gereja itu paling tidak lebih aware terhadap lingkungan hidup. Karena memang mungkin sebagian besar sudah ada yang peduli lingkungan, tapi sebagian besar lebih banyak tidak peduli dengan lingkungan. Tujuan ini paling tidak dimulai dari kelompok kecil, kelompok kita dulu, umat Allah ya, gereja, supaya lebih aware terhadap lingkungan hidup. Lalu apa yang bisa kita buat? Mungkin kalau kita yang orang awam yang ngomong misalnya ngajak teman-teman gereja, misalnya saya masih muda ya Bapak Uskup, teman-teman muda bilang, ayo teman-teman muda kita misalnya kumpulin sampah, nanam pohon. Mungkin bilangnya, siapa Mbak Vivi nyuruh-nyuruh kita. Tapi ketika itu yang menyampaikan pesan itu mungkin Bapak Uskup, ajakan itu Bapak Uskup, atau memang seperti Mbak Yuli yang kita sudah kebebasan bersuara kan oleh semua orang. Iya, tapi kadang tidak didengar Bapak Uskup. Mungkin yang punya jabatan justru karena tidak dilatih untuk mendengarkan suara siapapun, itulah. Nah, kita berlatih untuk
apa istilahnya di Sinode Universal Gereja Katolik tahun lalu ya, itu kan latihan mendengarkan suara yang selama ini tidak terdengar, ya kan? Nah, kita berlatih di sana kan. Kalau juga tidak bisa kita buat seperti itu, nanti hanya didengarkan oleh kalau itu orang yang berkuasa, orang punya otoritas, ya itu artinya polanya tidak kita ubah. Nah, mungkin nanti kasusnya tetap sama yang terjadi kan. Apakah yakin bahwa kalau saya bersuara didengarkan umat? Tidak, saya tidak yakin. Tapi paling tidak lebih didengar lah ya. Ketika pemilu aja sudah ada seruan moral ya nggak ditaati, gitu kan. Ya artinya sama, nanti kalau misalnya di masyarakat juga sama, mungkin semua teman-teman yang punya pemimpin agama lain kan, yang pimpinannya juga sudah menyerukan surat moral tentang pemilu segala macam. Apakah umatnya taat? Ya tidak. Umat Katolik nanti lebih memilih money politik, dapat duit daripada harus mendengarkan suara para uskup tentang pemimpin yang apa segala macam ya kan. Nah, nggak yakin saya, tidak yakin bahwa suara pemimpin pun akan didengar. Ini kondisinya ini sekarang gini. Indonesia mungkin juga dunia itu adalah kondisi dan situasi di mana hilangnya para ahli, mau profesor, doktor, ahli politik, nanti ahli kemasyarakatan bicara, sekarang itu seperti tidak sia-sia, ya kenapa? Netizen ini kan ahli-ahli semua sekarang. Karena prinsipnya siapa yang suaranya paling banyak dan diikuti itu yang menang toh. Followers terbanyak ya. Ya, makanya saya juga tanda bahwa negara atau suatu masyarakat tidak akan maju kalau para ahli ini juga tidak punya tempat, kehilangan tempat untuk berbicara. Ya kan? Nah, mereka sudah menulis, tapi apakah dibaca di surat kabar mainstream, di apa istilahnya, TV nasional kan sudah bersuara, apakah didengarkan? Nanti orang kan lebih terpaku pada ini, pada HP, dan situ kan lebih ke media sosial namanya. Apa yang paling menonjol di media sosial ini yang kemudian diikuti oleh orang banyak gitu, yang kadang diikuti. Jadi ahli-ahli, tapi dalam arti begini, para ahli juga tidak boleh berhenti, harus terus ngomong. Ya, suatu saat orang membutuhkan yang namanya pegangan dan patokan yang paling memadai untuk melihat sesuatu, dan itu sebenarnya adanya dalam diri para ahli, ya kan? Ya, saya masih optimis. Ini cara kerja tanda-tanda zaman. Kita apa istilahnya mengikuti bisikan Roh Kudus. Kalau dipikirkan sudah tidak ada harapan. Di medsos ini kita saling menjatuhkan, saling apa istilahnya bersaing, ya. Hoax, ketidakbenaran muncul bersamaan kayak banjir, ya kan? Kayak bencana lah kalau menurut saya. Orang sampai tidak bisa ngomong, ya. Tapi di balik itu sebetulnya orang pelan-pelan dilatih untuk melihat kebenaran yang sejati, ya. Walaupun dunia saat ini disebut post truth. Itu artinya ya sudah bicara nggak benar aja nggak apa-apa gitu. Ya. Lah ya, tapi sebetulnya juga sedang, menurut saya oleh Roh Kudus ini kita sedang dibimbing untuk pada akhirnya terlatih mencari kebenaran yang sejati. Ya. Kalau misalnya kayak mau buang sampah, kan kadang-kadang melihat buang sampah yang ini harus kita berasa, itu rasanya ada rasa berdosa gitu loh. Kalau misalnya pakai tisu gitu, ada rasa berdosa gitu kan. Itu membuat sampah. Pilihannya adalah mau evolusi atau revolusi. Revolusi, betul. Evolusi mental ya pelan-pelan. Kadang keduanya harus dipakai. Iya. Suatu saat kayaknya yang dipakai adalah revolusi mental untuk orang yang kemudian sudah bisa mendengarkan yang namanya kayak seruan moral kayak gini ya. Nah, tapi untuk yang mungkin tidak tahu apa-apa, ya harus pakai cara evolusi pelan-pelan. Kayak di Asilo itu kita nggak bisa langsung marah pada orang yang membuang plastik ketika dia baru pertama kali datang, ya kan?
Prinsipnya gini, kita boleh marah kalau sosialisasi itu sudah kita lakukan semua kepada semua orang. Nah, lalu ada orang tidak taat, berarti kita boleh marah. Tapi kalau kita sosialisasinya saja belum sampai, ada orang yang melakukan dalam pandangan kita pelanggaran seperti yang kita mau, tapi dia tidak merasa, nggak bisa kita marah toh. Nah, makanya ya ngapain hidup banyak marah-marah, yang penting kita berbuat baik gitu lah. Ya, bahwa fakta masih belum semua melaksanakan, ya kita terima dengan lapang dada, besar hati. Ya, ternyata prosesnya ya tidak gampang. Tapi kalau yang kumpul ini orang-orang yang namanya orang-orang peduli, ya harus revolusi mental. Revolusi mental itu berubah dengan cepat, kemudian eksekusinya juga cepat. Gitu prinsipnya sama saya. Ya, tapi kalau dipikirkan semua, sebenarnya kita nggak pernah berani tidur karena masalahnya sudah terlalu kompleks. Kalau kita tenang-tenang bisa tidur nyenyak di atas penderitaan dan masalah, ya nggak pernah bisa tidur. Ya itu karena dipikirin. Jadi kalau kita nggak mikirin mungkin bisa tidur nyenyak. Ya. Paling aman memang tidak usah peduli, bisa tidur nyenyak, ya kan. Tapi mana bisa? Karena kita punya panggilan itu. Dalam arti tertentu tahu yang namanya kebenaran akan panggilan Allah. Saya tekankan di Sila Gembala itu, kita ini pemilik dari amanat Laudato Si. Maka kita harus jadi perintis dan pionir, tidak bisa tidak. Ya, kita nggak bisa nuntut orang lain, kita yang harus mulai sendiri. Begitu. Ini yang terakhir Bapak Uskup. Pertanyaan terakhir mungkin sekaligus apa ya namanya, suatu ajakan. Jadi ini, apa yang saat ini paling diharapkan dari Bapak Uskup, Mbak Yuli, Tante Neni, dari gereja terkait dengan keadilan, perdamaian, dan keutuhan ciptaan saat ini, dan satu ajakan yang paling relevan saat ini yang bisa diterapkan sedini mungkin untuk kalangan manapun, dari anak-anak sampai lansia. Itu ya, saya boleh dari Bapak Uskup. Saya di Surat Gembala, di mana ya? Pokoknya saya menulis bahwa kalau mau negara berubah itu sebetulnya harus merubah desa, ya kan? Nah, di majalah ya. Jadi menurut saya itu ada, ya mungkin falsafah Tiongkok itu sebetulnya sesuatu yang praktis, sederhana, tetapi sebetulnya kalau disadari ya bagus. Jadi kalau ingin negara maju itu berarti harus memajukan desa. Nah, kalau kita ingin membuat masyarakat Indonesia atau bangsa Indonesia maju atau mungkin lestari, lingkungan hidupnya asri, bersih, ya mulai dari desa. Tapi nanti desa pun masih ada elemen pendukung di bawahnya, ya ada RT, ada RW gitu kan. Nah, saya punya cita-cita itu, ada yang namanya demi lingkungan hidup ini lomba. Kadang-kadang manusia harus dipancing dengan simbol-simbol. Jadi misalnya lomba RT bersih, RT sehat, RT menanam, RT ramah anak, RT ramah lingkungan, gitu kan. Nah, kalau nanti antar RT lomba dan kemudian masing-masing dengan kebersihan, ya, semua ikut kan berarti sudah satu desa, satu desa gitu loh, ya. Karena kalau nggak pernah dibuat hanya imbauan untuk ramah anak, ramah lingkungan, siapa yang memulai? Tapi kalau dengan lomba kan jelas ada durasi waktunya, kapan kita mulai, kapan akan diumumkan. Memang ya kayaknya kesadaran itu harusnya kan tanpa lomba. Tapi karena kita itu tadi makhluk simbolis, itu kalau dengan simbol-simbol yang namanya bisa bersaing, tetapi yang sehat, nah itu orang baru mulai kerja. Kalau misalnya gotong royong seluruh RT membersihkan desa, ya selama ini bagus, tapi kan semangat gotong royong kan sudah hilang dengan dilawan oleh individualisme tadi kan. Gotong royong sudah nilai luhur yang sudah mulai luntur di Indonesia ini.
Ketika itu hilang ya mungkin dengan simbolisasinya dengan lomba tadi. Ya. Nah, tidak pertama-tama sebetulnya lombanya dan siapa pemenangnya, tetapi hasilnya nanti wah seluruhnya menjadi asri, menjadi indah gitu loh. Nah, ada gerakan keluarga menanam pohon ya. Disuruh cari sendiri pasti nggak mau. Maunya juga pohonnya dibagiin ya. Kayak kita itu kan sebetulnya kayaknya bagus tau bagi pohon supaya ditanam ya kan. Maksudnya pancingan toh. Tapi kan membentuk mentalitas bahwa saya baru akan menanam pohon kalau dibagiin bibit. Disuruh beli sendiri kan. Tapi kalau lomba-lomba menyumbang bibit untuk menghutankan apa begitu barangkali ya. Jadi pokoknya tetap ada pancingan ke orang itu kadang difasilitasi juga egoismenya, tapi kan untuk kepentingan yang lebih besar. Itu. Jadi ya kalau misalnya mau apa yang paling mulai sekarang ini ya kita sesuai dengan ardas saja lah, ya kan? Tahun Cinta Kehidupan dan Lingkungan Hidup, ya artinya pusat perhatian dari keuskupan kita pada saat ini di situ. Itu kalau misalnya kita prioritaskan tidak dalam arti sedang melawan program-program yang lain, tidak juga sedang mempertentangkan. Ini kan hanya soal cara berpikir aja. Banyak yang bilang, tuh ngapain kita ngurusi keluar, ngapain kita. Enggak bisa, ini kan amanat yang kita tentukan sendiri, maka kita jalankan. Ya. Bahwa yang lain mungkin seperti sedikit dikalahkan ya tidak apa-apa, kan ini menjadi prioritas. Tapi tidak sedang dalam arti mempertentangkan dan apa itulah, cara berpikirnya harus positif lah, positif. Jelas enggak nih? Jelas. Kalau nggak jelas tanya lagi. Eksekusinya apa ya melaksanakan ardas itu sudah ada petunjuknya. Yang penting jangan hanya mendoakan ardas setiap hari minggu. Mendoakan tetap, karena itu yang menjadi pegangan kita. Doa itu ya. Nggak boleh hanya doa, tapi harus ada aksinya. Tidak mengatakan doa tidak penting, tapi doa itu justru sangat penting menjadi pedoman dan kemudian akan menjadi lengkap kalau ada apa yang kita doakan itu kita wujudkan, kita buktikan, kita buktikan loh. Ya. Mbak Yuli? Oh. Kalau saya mungkin ajakan untuk di HAM dan lingkungan hidup ini menyangkut hak asasi kita sebagai manusia dan untuk lingkungan hidup yang sederhana aja lah. Mungkin juga itu yang akan saya lakukan. Dalam hal membuang sampah dan tidak menggunakan tisu dan membawa tumbler. Hal yang kecil mungkin tiap orang bisa dilakukan, tapi kalau misalnya semua bisa melakukan tidak menggunakan tisu dan kan tidak akan terjadi bencana alam karena pohon-pohon tidak akan digunakan untuk itu. Dan untuk tumbler mungkin kita tidak akan menggunakan plastik untuk yang dibuang sampah. Mungkin hal kecil itu yang akan saya utamakan untuk diri saya sendiri dan saya bisa mengajak yang lainnya untuk melakukan hal yang sama. Terima kasih. Ya, selalu dibilang itu kan mulai dari diri sendiri. Iya. Jadi tetap ada catatan, ya kan? Yang penting kita tidak menyalahkan siapapun, gitu kan? Ketika misalnya banyak plastik apa di taman kita misalnya kan, ya nggak usah berpikir lagi siapa yang membuang, faktanya sudah ada depan kita. Ya kita ambilin. Wah, nanti ada lagi kita ambilin lagi, kita ambilin lagi. Nah, barangkali ada orang yang melihat kemudian, oh iya berarti tanpa menyalahkan orang lain yang membuang, tidak menghabiskan waktu dan energi untuk apa istilahnya ngomel, marah-marah, kita ambilin. Ya itu kan artinya contoh yang langsung dilihat begitu kan. Ya tanpa juga ingin memberi contoh, kita mau ngambil lihat-lihat orang dulu, kalau nggak ada orang baru diambil, ada orang diambil, oh baik sekali. Mau dilihat nggak dilihat ya diambil, itulah prinsipnya. Pokoknya kita menuntut diri karena tahu bahwa sedang ada masalah dan kita bereskan langsung. Terima kasih. Ya. Kalau dari saya pada hari HAM ini ajakan yang khusus terutamanya adalah mengajak semua orang untuk peduli supaya semua orang tanpa kecuali khususnya yang ada di sekitar kita mendapatkan hak dasarnya. Ini adalah ajakan untuk membangun pilihan inklusif, tidak eksklusif.
tetapi inklusi, dan otomatis di dalamnya juga ada perhatian kepada kelompok rentan, kelompok orang-orang yang tidak berdaya, tidak mampu, juga orang-orang yang punya keistimewaan tertentu karena situasi tubuhnya. Jadi kalau kita cukup bersyukur bisa berjalan dengan kaki seperti ini, ada juga teman-teman kita istimewa yang tidak menggunakan kaki untuk berjalan. Kita mampu menggunakan suara kita untuk berkomunikasi satu sama lain, tetapi ada juga manusia-manusia istimewa yang tidak menggunakan suara dalam komunikasi. Maka ini ajakan untuk menumbuhkan terus-menerus penghormatan terhadap manusia tanpa kecuali. Dan karena kita sudah masuk dalam tahun arah dasar pastoral keuskupan tentang cinta kehidupan dan cinta lingkungan hidup, maka dua hal itu yang menjadi poin penting untuk menjadi perhatian kita, dimulai dari diri kita sendiri. Mencintai kehidupan juga menyangkut manusia dan juga menyangkut alam. Ini menjadi bagian yang akan terus digulati, bukan hanya pada hari HAM ini, tetapi sepanjang waktu sebagai proses perkembangan kita sebagai manusia ciptaan. Itu. Terima kasih. Terima Ya, kasih. masih ada ini. Jadi kalau nanti di tingkat keuskupan ini gereja berpikir, ya kan, karena pilihannya itu sudah tidak bisa kita tolak. Option for the poor. Nah sekarang the poor-nya itu kan jadi banyak ragamnya sekarang itu tadi yang disebut sebagai kelompok rentan, nanti kelompok disabel, ODGJ, ya, ya tadi ya kalau yang apa ya, korban perdagangan orang atau ketidakadilan dalam mereka yang menjadi pekerja dan perantau itu sebetulnya sudah banyak yang melihat. Tapi misalnya yang ODGJ, nanti anak yang apa istilahnya yatim piatu yang di gelandangan di jalan, ditambah tadi yang difabel, itu kan. Karena pilihannya itu yang paling rentan, yang paling miskin, yang paling hina dalam tanda kutip itu menjadi prioritas gereja. Itu kan nggak bisa kita bilang ngapain ngurusin mereka. Ya sudah panggilan dasarnya gereja itu mengabdi mereka. Jadi sekarang apa istilahnya kategori mereka itu makin banyak. Nanti kalau misalnya saya sebagai uskup mau menetapkan membuat apa istilahnya asilo lain suaka untuk ODGJ, ya itu sudah panggilan makin banyak gitu kan. Bukan dalam arti ODGJ ya karena umatnya banyak yang menjadi gila saat ini. Tetapi juga faktanya umat aja ada gitu, apa orang lain juga banyak ya kan. Terus siapa yang mengurusi? Itu pasti akan merepotkan, ya. Tapi kalau tidak kita laksanakan ya kita melawan yang namanya amanat Kristus sendiri. Nanti untuk yang difabel, untuk yang apalagi yatim piatu kan. Saya berpikir mungkin gereja ke depan itu di dunia pendidikan ya sudah banyak saingannya, banyak sekolah-sekolah bagus ya. Ya mempertahankan yang masih ada dengan prinsip kita ingin tetap disiplin, memperjuangkan nilai-nilai itu di pendidikan. Kesehatan mungkin juga tidak apa istilahnya punya tempat lagi untuk membangun rumah sakit dan segala macam, karena sudah banyak sekali pemerintah membangun misalnya rumah sakit sampai ke kampung-kampung, tidak hanya kabupaten ya. Nah, tapi pelayanan sosial untuk hal-hal yang mengerikan ini tadi kan ya mungkin akan susah atau tidak diminati oleh pemerintah atau masyarakat. Ya itu kan tanggung jawab kita. Nah, saya juga tidak bisa tidur kalau udah apa istilahnya melihat makin banyak ODGJ ini kan. Mau bilang tidak diurusi, kita salah, diurusi memang merepotkan, tapi kan kalau kemudian kita tidak bergerak atau tergerak atau terpanggil untuk memulai juga kok makin rasanya berat. Apa? Berdosa. Tidak tenang lah, tidak tenang bahwa ada fakta ini. Saya tidak tahu, mungkin umat juga tidak mendukung ya kan, nanti ngapain ngurusin itu lagi ya, nambahin banyak urusan ini. Nanti
nanti dibilang uskupnya kurang kerjaan atau bukan, tapi kan bukan soal kasihan atau tidak tega, ini panggilan kita. Dan sekarang itu makin, kalau menurut saya merelevansi ajaran sosial gereja itu justru makin lama makin kelihatan banyak dan tantangannya makin sulit. Tapi ketika itu kelihatan makin sulit berarti makin relevan gitu loh. Gereja tidak pernah punya tidak pernah kehilangan tugas. Ya, seperti kata Yesus, orang miskin akan ada padamu. Nah, kemiskinan sekarang dengan banyak kategori. Ya, orang miskin akan ada padamu sampai akhir zaman. Berarti tugas gereja itu kalau mau relevan ya mengabdi orang miskin yang ada sepanjang zaman. Jadi nggak pernah selesai. Jangan mimpi kita bisa tidur nyenyak merasa tugas di dunia ini sudah selesai. Harus berani kotor, terluka, berdarah. Ya kalau ternyata nanti saya salah ya mungkin saya yang kalah begitu ya. Tapi nggak bisa tidak. Ini kan harus bukan pertama-tama mau bikin banyak program, tapi karena ini belum kita buat masalahnya. Dan itu ada di depan mata ya Bapak? Sudah di depan mata, terlalu panjang nanti dikira kita bisa menyelesaikan masalah dunia ini. Nanti kita serahkan semua ke Bapak. Padahal juga cuma omong ini kan, cuma omong aja. Ya. Habis ini kita bisa menderita lagi karena harus bertanggung jawab pada omongan kita kan. Dituntut pertanggungjawaban. Sudah ada bicara. Bapak Uskup, Mbak Yuli, Tante Neni, terima kasih sudah berbincang-bincang, ngobrol santai, bincang inspiratif. Santai apa berat ini? Sembarang santai. Kita masih bisa sambil karena tanggung jawabnya berat memang Bapak Uskup. Terima kasih sudah berbincang-bincang di Bincang Inspiratif episode kali ini, peringatan Hari HAM dan mencintai lingkungan hidup. Dan sebelum kita tutup, untuk teman-teman yang sudah menyaksikan Bincang Inspiratif hari ini, terima kasih sudah mengikuti sampai akhir. Semoga percakapan kita bersama dengan Bapak Uskup, Mbak Yuli dan Tante Neni dari Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Keuskupan Tanjung Karang tentang lingkungan hidup, hak asasi manusia dan panggilan gereja membuka mata dan hati kita semua bahwa merawat ciptaan Tuhan itu bukan hanya tugas sosial, tapi itu juga panggilan iman, ajakan Tuhan Yesus untuk kita terus menjaga, melayani, dan merawat. Kita diajak berjalan bersama gereja, awam, dan seluruh umat untuk menjaga bumi sebagai rumah bersama kita. Jadi, karena kita tinggal di sini, mari kita rawat bumi kita bersama, dan untuk melindungi martabat manusia dan menghadirkan keadilan bagi semua, bukan hanya bagi manusia tapi kepada makhluk hayati yang lain. Terima kasih Bapak Uskup. Ada mau tambah? Kalau bicaranya Katolik tidak bukan hanya panggilan sosial tapi juga panggilan iman, tidak. Gitu. Kalau Katolik itu semua panggilan iman, tapi ada iman yang diungkapkan dan ada iman yang diwujudkan. Iman yang diungkapkan itu yang secara internal. Iman yang diwujudkan itu yang secara eksternal. Nah, tugas kita ini bagian dari iman yang harus kita wujudkan secara eksternal. Jadi tidak membedakan antara panggilan sosial dengan panggilan iman, ya kan? Seolah-olah iman itu hanya ke dalam. Nah, tapi sosial ini bagian dari wujud iman. Itu artinya yang eksternal, yang keluar, ya. Supaya pemirsa tahu. Terima kasih Bapak Uskup. Nanti dikasih note di bawahnya. Garis besar hari ini diluruskan. Garis besar penutup dari Bapak Uskup hari ini. Oke. Terima kasih. Tabi pun. Iya.